Pohon sagu atau rumbia adalah pohon penghasil tepung sagu yang merupakan makanan pokok sebagian masyarakat yang ada di Indonesia Timur. Bagi masyarakat Papua, pohon sagu adalah pohon kehidupan karena memiliki nilai filosofi tertinggi dibanding jenis pohon lainnya. Karena begitu pentingnya tanaman ini bagi kehidupan masyarakat, maka digelarlah satu event yang berlokasi di hutan sagu, tepatnya di Kampung Kuadewar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Pemandangan pertama yang kami temui adalah cara bertokok sagu secara tradisional yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Dari hasil inilah saripati dari pohon sagu kemudian diolah menjadi bahan makanan, seperti yang dilakukan oleh 3 masyarakat adat perwakilan dari suku Sentani, suku Marin Merauke, dan suku Korowai. Untuk suku Sentani, saripati sagu diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti sagu bakar, sagu forna, sagu asar, juga papeda kuah hitam. Sedangkan suku Marin Merauke mengolah saripati sagu menjadi sagu sep dicampur pisang, sagu sep dicampur kelapa yang dikukur, juga sagu sep yang dicampur dengan ayam, dimasak dengan cara dibungkus daun pisang. Dari suku Korowai sendiri, cara memasaknya berbeda, yakni dengan cara bakar batu, ulat, dan sagu yang dibungkus dalam daun pisang. Ada juga bakar batu sagu dan ikan lele secara bersamaan. Setelah dimasak kurang lebih 30 hingga 45 menit lamanya, akhirnya makanan yang memiliki nilai gizi tinggi tersebut dan makanan lainnya seperti pisang bakar, ubi bakar, dan ikan bakar siap disajikan untuk dinikmati bersama semua pengunjung festival. Selain mengolah sagu menjadi bahan makanan, dalam festival yang diselenggarakan di alam terbuka ini, banyak hal yang dapat kita pelajari, salah satunya cara membuat rumah pohon suku Korowai.
Kita juga bisa belajar membuat api secara alami dan membuat garam hitam dari tanaman yang mirip seperti rotan, yang dalam bahasa Korowai namanya adalah dan. Dalam hutan sagu ini juga disediakan taman bacaan sebagai tempat belajar bagi para pengunjung, salah satunya buku tentang pohon sagu dan manfaatnya. Meski tempat pelaksananya berada di tengah hutan sagu, namun pihak penyelenggara tetap menyiapkan tempat sampah yang terbuat dari anyaman daun pohon sagu. Ini sebenarnya kita melihat beberapa festival-festival yang ada di Papua, mulai dari selatan sampai yang ada di utara. Melihat kondisi festival tapi tidak sesuai dengan tatanan budaya, tatanan adat di masing-masing suku. Seperti contohnya di Asmat itu, festival setiap bulan Oktober itu sudah mulai bergeser dari yang sebenarnya. Tapi mereka punya lahan sagu di sana. Terus kenapa kita terpikir untuk menjaga ini menjadi satu lahan yang masih diprioritaskan, karena beberapa spot di Papua, khususnya di Jayapura, itu sudah beralih fungsi menjadi hutan-hutan rumah, menjadi hutan-hutan bangunan-bangunan baru yang berdiri, sehingga lahan sagu yang punya hak untuk kita bisa menikmati menjadi sampah. Ada beberapa tempat-tempat di pinggiran Sentani, itu saya lihat itu sagu dibuang di pinggiran sampah, yang sebenarnya kalau kita manfaatkan ke teman-teman Korowai untuk pangkur makan, kan itu makanan yang terbuang. Karena kita sudah mulai degradasi pola makan, mulai bergeser ke bergantung pada nasi dengan adanya raskin. Sehingga saya berpikir itu sedikit ada pola pemahaman yang merubah mindset berpikir orang Papua bahwa kita bergantung sudah sagu juga, atau sagu karena sudah tidak ada jadi beras sudah. Mari kita membabat hutan sagu ini menjadi sawah atau menjadi lahan sawit. Jadi, dengan begitu saya berpikir untuk bagaimana kita menggabungkan suku-suku yang ada, tapi konsepnya dengan menggarap lahan sagu. Dan kami berterima kasih ketika berkoordinasi dengan teman-teman dari Hiroshi, Pak Marcel Sebu, dengan teman-teman dari Patgom, Papua Tour Guide Community, sama salah satu sponsor kami dari perusahaan sagu di Sorong Selatan, PTNJ, untuk menggarap konsep begini. Tapi ide dasarnya mereka berpikir bahwa untuk menggarap festival sagu itu berarti harus kita menggunakan bahan-bahan yang betul-betul dari kota untuk digarap di lahan sagu. Tapi saya berpikir bahwa hutan adalah toko bangunan bagi kita berbelanja untuk menggarap stan-stan secara tradisional. Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang, karena semua sudah ada di sini. Tinggal bagaimana kita menjaga apa yang sudah jadi ciptaan. Atas dasar itu yang saya berpikir untuk bagaimana kita menggarap ini menjadi satu event yang keterwakilan dari semua suku yang ada di Papua, untuk masing-masing ayo kita belajar tentang daerah kami di sini. Orang Sentani bagaimana menganggap bahwa sagu itu satu pohon kehidupan. Dalam bahasa Sentani mereka bilang walino, itu pohon yang punya makna simbol kehidupan. Karena sagu satu tanaman yang punya nilai paling tinggi dari semua jenis makanan lain yang ada di khususnya Papua. Punya nilai yang tergantung, yaitu sandan, pangan, dan papan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa akar sagu itu menghasilkan air bagi sumber kehidupan ekosistem yang ada di pinggiran di mana sagu itu ada ikan hidup dari situ, ada sayur paku tumbuh dari situ, termasuk juga jamur-jamur sagu yang menjadi vitamin. Sedangkan pati dari sagu itu menjadi sumber karbohidrat bagi kita, dalam hal ini membuat papeda atau bakar seperti alat Sentani, seperti suku Korowai itu bakar batu menggunakan ulat sagu. Jadi, papan itu bagian dari lantai rumah, dalam arti kulit sagu menjadi lantai rumah, gabah menjadi dinding daripada rumah, sedangkan daunnya menjadi atap. Nah, sedangkan
Sandan itu pakaian yang terbuat dari daun sagu yang biasa digunakan oleh masyarakat Kolowai, Kombai, dan di wilayah selatan paling banyak. Dan saya pikir di Sentani juga orang Sentani dulu menggunakan itu, cuma mungkin sudah lama bergeser. Dan sagu punya keterikatan dengan kombo atau kulit kayu yang ada di pinggiran hutan di daerah Sentani sini. Dan itu yang kita mau mempresentasikan semua kebudayaan dari yang bergantung pada hutan sagu untuk masuk di dalam sagu. Dan kami berterima kasih banyak buat khususnya masyarakat Kuadewar, kepala suku Onduafi yang mau menerima kami karena mereka merasa bahwa sagu ini penting untuk sendi kehidupan mereka sendiri. Di sisi yang lain, hutan ini menjadi hutan yang sebenarnya sudah mati. Karena hutan sagu ini sebenarnya sudah banyak pohon-pohon yang membuat dia harus mati sendiri, ditutup oleh jenis tali-tali. Tapi dengan adanya festival ini kita akan mulai garap hutan ini menjadi hutan pendidikan, hutan untuk ekoturism di sini. Teman-teman bisa belajar tentang sagu. Mungkin ada teman-teman yang peneliti bisa silakan datang ke sini. Jadi tujuan kita untuk mengangkat sagu sebagai satu makanan yang punya nilai lebih tinggi dengan memanfaatkan ini menjadi pangan lokal. Terus yang berikut, dengan kita tetapkan sebagai Hari Sagu pada tanggal 21 Juni, itu menjadi hari yang dimana semua orang bisa merayakan sagu di masing-masing daerah dengan caranya berbeda-beda, dengan budayanya berbeda-beda, dengan hutan sagu itu sendiri. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Dengan bertemakan Sagu Hidupku, momen perayaan perdana Hari Sagu dan Festival Hutan Sagu dideklarasikan di Kampung Kuadewar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura bersama dengan masyarakat adat, para petani, aktivis lingkungan, juga para pecinta sagu. Ditetapkannya Hari Sagu se-Papua pada 21 Juni 2017, diharapkan adanya peran pemerintah dalam melindungi keberadaan hutan sagu agar tidak punah. Seiring dengan perkembangan zaman, populasi hutan sagu semakin lama semakin terpangkas habis karena tuntutan pembangunan. Oleh karena itu, melalui event ini, pemerintah diharapkan membuat regulasi terkait perlindungan dan penyelamatan hutan sagu atau kawasan sagu untuk kesejahteraan masyarakat.